wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil hasyri waz ziham. Wa ba'd. Para guru sekalian yang saya hormati, pimpinan Baku Kopin, para direktur dan seluruh jajaran direksi yang saya hormati dan saya taati, jemaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dan bersilaturahmi. Insyaallah pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengaji tafsir Al-Quran secara ringkas, yaitu surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah, atau bisa juga disebut dengan surat Al-Syarah ya. Semua kita saya kira sudah hafal, tapi karena ini kita ingin mencari keberkahan di bulan Ramadan, mari sama-sama kita baca surat yang pendek ini. Ada 8 ayat. Mari kita sama-sama baca para jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Suara saya tidak seindah Ustaz Istajib ya. Mudah-mudahan bacaan singkat kita semua ini menjadi bagian dari catatan amal soleh yang bisa memberatkan timbangan nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, surat ini dulu ya diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat baginda Muhammad mengalami ujian yang luar biasa, penolakan dari kaumnya. Baginda diejek dan ditolak dakwahnya karena kata mereka Nabi Muhammad itu orang miskin, sahabat-sahabat Muhammad itu orang miskin, tidak punya uang. Kalau kemudian dakwahmu ternyata menjadikan orang miskin, kenapa susah-susah mendakwahkan ajaran yang katanya dari Tuhan itu? Jadi baginda Rasul diledek oleh orang kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini juga seorang manusia, tentu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dalam sebuah riwayat mengatakan, ya Allah, aku ini engkau utus sebagai nabimu, sebagai rasulmu. Dulu Nabi Ibrahim engkau jadikan sebagai Khalilullah, sebagai kekasihmu ya Allah. Nabi Musa engkau angkat sebagai Kalimullah, orang atau Nabi Rasul yang engkau ajak bicara. Nabi Isa engkau beri kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan kemampuan untuk membangkitkan yang sudah mati dengan izinmu ya Allah. Sementara aku tidak engkau berikan apa-apa. Rasul mengadu kepada Allah
tentang kegalauan yang luar biasa karena mendapat penentangan dari orang-orang sekitarnya, termasuk orang yang dia cintai sendiri, bagian dari keluarga besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, baginda Muhammad juga kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kehilangan pamandanya Abu Talib yang selama ini membantu beliau. Kehilangan istri tercinta Ibunda Khadijatul Kubra, penyokong dakwah beliau, penyumbang dana terbesar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyebarkan risalah Islamnya. Salah satunya bantuan dari istri tercinta. Dua-duanya meninggal terlebih dahulu. Nabi sangat sedih, ditambah dengan olok-olokan para pengikutnya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Di tengah kegalauan dan ujian yang bertubi-tubi itulah, maka kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, alam nashrah laka sadrak. Kata Allah, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na 'anka wizrak, dan telah meletakkan beban-beban yang ada pada dirimu wahai Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membuat punggungmu, ya, punggungmu itu keberatan menanggung beban-beban tersebut. Wa rafa'na laka dzikrak, kemudian aku mengangkat namamu, aku sebut fi alamil malak wal malakut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat pertama surat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah melapangkan dada Rasul. Dalam beberapa tafsir disebutkan, ya, proses pelapangan dada ini dulu, ya, ada riwayat mengatakan Rasul itu didatangi oleh malaikat, 2 orang malaikat, kemudian dibedah dadanya ini oleh malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril, lagi asik bermain dengan kawan-kawannya saat mengembala kambing. Didatangi oleh malaikat, kemudian dibedah, kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya, diisi dengan nur, dengan cahaya, dengan rahmah, dengan kasih sayang. Maka kata Rasul dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, setelah peristiwa itu, baginda Rasul kalau bertemu dengan anak kecil itu jatuhnya sayang kepada mereka. Kalau ketemu dengan orang dewasa, orang besar, Nabi juga jatuhnya, batinnya itu selalu hormat kepada mereka. Karena apa? Karena seluruh kotoran batin baginda Rasul sudah dibersihkan oleh para malaikat. Makanya dikatakan di dalam awal surah ini, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Lapang dada yang dimaksud, sebagian mufassir mengatakan telah membuang seluruh kotoran-kotoran dari dalam dadamu. Kenapa masih engkau bersedih hari ini? Wa wada'na 'anka wizrak, dan aku telah meletakkan wizrak. Sebagian mufassir mengatakan ini dosa-dosa kecil, tetapi kalau Sunni karena punya konsep Nabi itu maksum, terjaga dari segala macam dosa, maka wizrak itu dimaknai dengan beban, beban kehidupan. Baginda Rasul sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahanda, masih kecil ditinggal wafat oleh ibunda, hidup yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Itu semua beban. Luar biasa beliau hidup bersama kakek, kakek meninggal, hidup bersama paman. Begitu luar biasa bertubi-tubi ujian bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beban yang luar biasa. Saat diangkat menjadi seorang rasul pun itu tidak berhenti dari ujian. Tadi riwayat yang di awal saya sebutkan tadi menunjukkan betapa baginda itu, ya, diuji demikian dahsyatnya, bahkan oleh orang-orang yang terdekat. Abu Lahab, pamanda sendiri, itu menolak dakwahnya Nabi. Tak sekedar menolak, tetapi dia, Abu Lahab ini, berusaha untuk membunuh
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bayangkan orang bagian terdekat dari keluarganya ya, tidak menerima ajakan baik baginda Rasul, tapi justru berkali-kali mencoba untuk membunuh baginda Rasul. Itu luar biasa ujiannya. Kita diuji sakit gigi aja, ngilunya nggak selesai-selesai. Sakit perut itu ngeluhnya dari pagi sampai malam nggak selesai-selesai. Ketemu istri ngomong, "Mah, perut kok sakit nggak selesai-selesai." Di kantor ketemu teman sekantor, "Mas, ini perut nggak selesai-selesai, tolong dikerokin, mungkin anginnya masih ada." Jadi ngeluhnya dari pagi sampai ketemu pagi. Itu kita. Padahal kalau dibanding dengan ujian yang diterima oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semenjak beliau belum lahir sampai anak-anak, sampai dewasa, sampai diangkat menjadi seorang Rasul utusan Allah, itu tidak berhenti ujian bertubi-tubi diterima oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Kenapa engkau masih menyaksikan nikmatku wahai baginda Muhammad, wahai Muhammad, wahai kekasihku? Semua yang pernah engkau alami itu hari ini akan aku angkat Muhammad. Tidak usah kamu ngiri dengan Musa, dengan Isa, dengan Ibrahim. Mereka sudah punya jatahnya sendiri. Ini adalah bagian yang aku berikan kepadamu. Karena itu warafa'na laka dzikrak." Aku angkat dzikr itu maksudnya adalah namamu. Aku sebut namamu. Makanya kata riwayat, Nabi Muhammad belum lahir itu namanya sudah mu'allaqun fil arsy. Namanya sudah tertulis di arsy. Nabi Adam pernah melihat nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arsy, padahal baginda belum dilahirkan. Jadi nama Nabi sudah diangkat. Kemudian dalam semua ritual-ritual keagamaan, nama Nabi itu selalu disebut bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahiyat, yang kita sebut adalah apa? Nama Allah dan juga nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita sholat ya, hampir semua bagian-bagian penting dari sholat itu selain menyebut nama Allah, itu juga menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah ingin mengatakan kepada Nabi, engkau boleh miskin Muhammad, engkau boleh ditolak oleh umatmu saat ini Nabi Muhammad, tapi yakinlah bahwa namamu akan selalu dikenang, tidak saja oleh penghuni dunia tapi juga oleh penghuni langit. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu kemudian ayat ini dilanjutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Diulang lagi di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah tafsir Bapak Ibu sekalian, kalau ada dua kata diulang-ulang, itu salah satu faedahnya atau gunanya itu adalah untuk menegaskan pesan, bahwa pesan ini penting. Apa pesannya? Pesannya adalah kalau kita menghadapi kesulitan, apapun bentuk kesulitan yang kita persepsikan itu sulit, pasti akan ada solusi dan jalan keluarnya. Ini janji Allah dan itu diulang dua kali dalam ayat ini. Yang kedua, dalam kaidah tafsir, kalau ada ya, isim nakirah, isim indefinite, kalau kita perhatikan ini redaksinya, al-usru diulang dua kali, itu ada alnya, ini berarti definite. Kalau definite diulang dua kali, maksudnya sama itu. Kesulitan diulang dua kali, kesulitan yang sama. Tapi ketika nyebut yusron di ayat 5, diulang lagi yusron di ayat ke-6, itu menggunakan isim atau bentuk kata benda indefinite, isim nakirah. Ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Maka sering kita mendapati keterangan bahwa bersama dengan satu kesulitan pasti ada minimal dua jalan solusi, minimal dua solusi, minimal dua jalan keluar. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kadang-kadang kita ini ya, lebih banyak tidak percaya dengan solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengatakan, misalnya, sungguh kejam takdir Tuhan. Itu kan ada lagunya ya, sungguh kejam takdir Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ketetapan Allah itu kejam. Ketetapan Allah, takdir Allah, betapapun kita rasakan, kita persepsikan itu pahit untuk kita, yakinlah menurut Allah itulah yang terbaik bagi kita. Ini soal keyakinan, soal kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering gagal menghadapi ujian yang sulit. Bahkan ya, lebih gagal lagi ketika dia mendapatkan ujian yang mudah. Yang sulit gagal, yang mudah semakin sering gagal karena dianggapnya itu bukan ujian. Nah, oleh karena itu ya, ayat 5 dan 6 sekali lagi para hadirin, ini menegaskan kepada kita semua tentang janji Allah bahwa tidak ada kesulitan yang kita hadapi kecuali kemudian Allah telah menyediakan solusi terbaiknya. Ada cerita begini, ada seorang perempuan, mohon maaf, agak terlambat nikah ya, melihat usia sebayanya sudah nikah, sudah punya anak, banyak anaknya, tapi dia tak kunjung ada yang melamar datang. Lalu karena pernah ngaji kepada guru, dia teringat bahwa Rasul dulu pernah galau menghadapi ujian, lalu turun Alam Nashrah. Kata guru yang pernah dia dengar itu, coba dibaca Alam Nashrah, mungkin Allah akan memberikan jalan keluar. Maka dia datang ke masjid membaca surat ini berkali-kali dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mendatangkan janjinya dalam ayat ini, ayat ke-5, ayat ke-6. Bersama kesulitan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dia yakin betul. Dibaca 314 kali Bapak Ibu. Dalam bacaan yang ke-314 itulah dia kemudian tertidur. Setelah tertidur terbangun, bangun pulang, tidak lama kemudian ternyata ada orang yang melamar dia. Ini cerita nyata, tapi bukan orang Indonesia ya, orang Mesir. Kemudian setelah itu terjadilah pernikahan dan alhamdulillah pernikahannya dilaporkan bahagia. Jadi kadang-kadang persepsi kita ini buruk. Ya Allah, ini umur sudah kepala 3, kok tak kunjung jodoh datang. Ini masalahnya ada di mana? Galau kan? Apalagi perempuan. Untungnya dia pernah ngaji, untungnya dia punya Tuhan yang dia yakini akan kekuasaannya. Maka dia ngaji Alam Nashrah. Soal hitungan macam-macam ya. Karena dalam cerita yang lain, Covid kemarin, ini cerita yang lain, Covid kemarin, ada pedagang, saudagar kaya. Sebelumnya omsetnya itu luar biasa banyaknya, miliaran kalau dikonversi ke rupiah. Tapi karena Covid kan tidak ada yang beli, tokonya sepi, ditutup. Bingung, mengalami inflasi yang luar biasa. Karyawannya semua di PHK, tinggal diri sendiri dan keluarga. Ini puncak ujian bagi dia yang luar biasa. Ini ada testimoninya. Lalu dia datang ke masjid. Biasanya begini Pak, ini manusiawi sekali. Orang itu kalau susah datangnya kalau nggak ke musola, ke masjid. Makanya kata sebagian orang datang ke masjid itu karena 3 perkara. Pertama karena kesusahan, datang ke masjid. Yang kedua memang karena syukur dan sadar bahwa kehidupannya ini anugerah dari Allah. Ini bagus nih orang kedua ini. Yang pertama kan kepepet ini ya. Karena kepepet jadi dia datang menghadap Tuhannya. Entah ke musola, entah ke masjid. Yang terakhir datang ke masjid itu karena disolatkan, nggak ada kesempatan lagi. Maka jangan sampai datang seperti orang ketiga, ini bahaya ya. Datang ke masjid untuk terakhir kalinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah cerita orang yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, di tengah ujian pailit yang luar biasa dia hadapi,
semua karyawannya di PHK karena tak mampu lagi memberikan uang honorariumnya, gajinya. Dia lontang-lantung, datanglah dia ke masjid mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana hidup saya dalam puncak kegalauan, ujian yang luar biasa, ya Allah, aku nggak kuat. Dia teringat pengajiannya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini seorang ulama besar mufassir, ya, dai di Mesir, Allah yarham. Itu pernah dalam pidatonya, beliau kalau pidato kan enak sekali ya, walaupun dalam bahasa lokal ya, itu menjelaskan kasus-kasus betapa banyak orang yang mengamalkan surat Alam Nashrah ini. Dia ingat itu di tengah kegalauan di masjid, itu ingat. Untungnya pernah ngaji ya Pak ya, pengusaha pernah ngaji ya, mungkin ngaji beginilah, duhur-duhur begini, lalu pas diterangkan Alam Nashrah, dia ingat pada saat kepepet, pada saat jaya-jaya sebelum Covid, tidak ingat itu ya, tidak ingat karena sibuk menghitung accountnya, uangnya itu keluar masuk kok banyak sekali, jadi lupa, berangkat pagi pulang malam, begitu terus. Giliran dikasih ujian oleh Allah, dia ingat pelajaran dari Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang Alam Nashrah. Datanglah dia ke masjid membaca surat Alam Nashrah, diulang-ulang Pak, karena ini orang Arab jadi mengerti apa yang dia baca ya. Kalau orang Ciputat, ini mana ini Pak, Sudirman ya maksudnya, Pancoran ya. Kalau orang Pancoran kan nggak ngerti bahasa Arab, maka ada minimal terjemahan biar paham yang sedang kita baca. Karena ini orang Arab, orang Mesir, dibaca dia Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, seterusnya sampai 40 Pak. Di bacaan yang ke-40, karena dia sejak awal yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kalau mau berkomunikasi kepada Allah, bagi kita ini caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Yakin betul bahwa ini Al-Quran akan membawa keberkahan. Dibaca Pak. Di bacaan yang ke-40 ditelepon oleh saudaranya. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan, Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik deh. Gimana perkembangan bisnisnya? Lagi macet. Toko 5 sudah saya jual, tinggal 1 toko lagi nih, tapi barang-barang ya masih ada sebagian. Gimana kalau kita jualan online? Nah, karena ini saudaranya ini masih muda sehingga aware, ngerti tentang ya sedikit IT, perkembangan jual beli online. Singkat cerita, akhirnya dia ngikuti saran ponakannya tadi, jualan online, dan alhamdulillah berkah. Dia kembali bisa menikmati uang sebagaimana dulu sebelum Covid ya. Apa salah satu wasilah dan pengingatnya? Surat Alam Nashrah, surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Itu mujarrab Pak. Mujarrab itu sudah banyak diuji coba. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan genting, bahaya, gundah gulana, perbanyaklah membaca surat Alam Nashrah. Insya Allah batin dada kita akan dibuka oleh Allah, diberikan jalan keluar. Catatannya, yakin kepada Allah. Banyak sekali orang yang kemudian menyangsikan ya, Al-Quran gara-gara saat dia membaca tidak yakin bahwa ini adalah kalam Allah. Itu problemnya. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Quran itu kan hudan wa syifa, petunjuk dan juga obat. Kata Ibnul Jauzi, dulu pernah sakit ketika melakukan haji di Mekah, tidak punya obat kemana-mana, lalu dia membaca ayat tersebut tadi, hudan wa syifa, syifa'un lima fis sudur. Oh, Al-Quran itu kan obat. Maka dia membaca suratul Fatihah, dia ulang-ulang itu Fatihah, dia tiupkan di tangannya, lalu diusapkan sebagaimana dulu pernah Nabi melakukan hal yang sama. Kata dia, alhamdulillah syufitu, aku disembuhkan oleh Allah berkat membaca suratul Fatihah. Lalu di catatan berikutnya itu Ibnul Qayyim, ini testimoni pribadi beliau yang bila alami. Bisa orang melakukan ini dengan catatan salah satunya yakin kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang menyembuhkan. Kalau kita tidak yakin, tidak bisa juga Pak ya, karena penyembuh yang hakiki Allah. Ini hanya sebagai instrumen ya, wasilah kalam Allah kita baca, tapi keyakinan itu harus kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, biar tidak terjadi konslet. Kalau konslet ya kebakar nanti listriknya, tidak lagi
mengalirkan aliran yang menghasilkan cahaya, tapi justru akan menghasilkan api dan kebakaran. Kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta, ketika kalian atau kamu wahai Muhammad selesai menjalankan satu aktivitas, fansab, maka segera berdiri kembali untuk siap-siap menjalankan aktivitas lanjutannya. Nah, ini perintah kerja aktif, kerja cerdas, kerja produktif. Fa'idha faragta fansab. Setelah selesai yang satu, kerjakan berikutnya. Kita ini di kantor kan punya banyak program. Ya, program sudah di-arrange tanggal sekian, outputnya ini yang menghadapi IC-nya ini. Selesai satu, persiapan program berikutnya sesuai dengan ayat ini. Jadi umat Islam itu memang diajari oleh Allah untuk produktif, aktif, produktif, inovatif, tidak letoy. Ya, punya program dibiarin aja. Kalau nggak disentil oleh atasannya, nggak selesai, harus ditelepon dulu. Ini nggak mengamalkan fa'idha faragta fansab. Allah memerintah Nabi Muhammad, wahai Muhammad, selesai pekerjaan satu, berdiri, bangkit kamu, jangan nangis. Menangisi masa lampau, enggak, yang lalu biarlah berlalu, kita tatap masa depan, karena kehidupan kamu itu sekarang dan yang akan datang. Yang lalu sudah lewat, sebagai ibrah, sebagai pelajaran saja. Bangkit. Tadi kan terpuruk Nabi, ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, diolok-olok oleh orang sekitarnya, bahkan oleh orang yang masih ada ikatan keluarga. Terpuruk Nabi itu, disuruh bangkit. Fa idza faragta fansab, bangkit Muhammad, laksanakan tugasmu. Selesai satu tugas, bangkit lagi melaksanakan tugas yang lain. Dalam konteks peribadatan, para mufassirin mengatakan, misalnya ini Ramadan, habis ngaji Al-Quran, fansab, bangkit, ngambil fadilah, keberkahan yang lainnya. Setelah ngaji Al-Quran, ya mungkin bebersih. Setelah bebersih, ya mungkin apalagi. Setelah apalagi berikutnya. Intinya jangan diem. Kita harus banyak bergerak, melakukan inovasi, melakukan banyak hal-hal yang baik dan konstruktif. Itu fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ayat yang terakhir ini memerintahkan kepada Nabi dan tentunya kepada kita semua untuk mengorientasikan seluruh amal kita, aktivitas kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita rogbahnya, kepinginnya itu adalah mencari ridhonya Allah, bukan untuk jangka pendek. Dunia itu Pak, walaupun kita hitung jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu hakikatnya pendek semua di mata Allah, karena pasti selesai dengan selesainya jatah hidup kita di dunia. Tapi kalau akhirat, abadal abidin, dia akan selama-lamanya, dan itulah jangka panjang yang hakiki. Maka dikatakan wa ila rabbika farghab. Keinginan-keinginan, motivasi-motivasi yang kita tancapkan dalam seluruh aktivitas kita itu, kita tancapkan, kita orientasikan untuk masa jangka panjang, yaitu kehidupan setelah kematian. Percuma kita punya banyak rezeki, percuma kita punya banyak ilmu, tapi kalau rezeki ini tidak kita tanam untuk investasi jangka panjang, yaumul akhirah. Banyak ilmu, kalau ilmunya tidak bermanfaat, itu juga tidak berfungsi untuk kehidupan jangka panjang yaumul akhirah. Karena akhirah itu bukan darut taklif ya. Darut taklif itu di dunia, di akhirat itu adalah darut takrim, tempat Allah memberikan anugerahnya, atau sebaliknya darul adab bagi mereka yang selama hidupnya tidak produktif, berbuat kelaliman, kedaliman, kemaksiatan. Jadi darul jaza di akhirat itu pembalasan saja, imma kebaikan atau imma keburukan sesuai dengan amal ibadah kita. Maka ilmu, harta, keluarga, semua potensi yang dititipkan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk jangka panjang, kita orientasikan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting dari ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Kita pastikan bahwa
orientasi dan niat kita beramal, bekerja, apapun itu bentuk profesi kita, hanya untuk Allah, hanya untuk kehidupan jangka panjang kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk mengingatkan kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Nah, sekiranya ada pertanyaan disilahkan, sekiranya tidak ada ya kita akhir karena sudah jam 1 kurang sedikit. Mangga, nggak ada. Ramadan memang ibadahnya banyak. Tidur itu katanya ibadah. Naumus shaim ibadah. Puasa, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi kalau tidur terus dari pagi sampai sore ya nggak ibadah, jadinya ngorok. Iya. Maksudnya naumus shaim ibadah itu daripada ngerasani orang, daripada tangannya dibuat jahil untuk bikin status yang bisa merusak ketenangan hidup orang, ya mending tidur itu. Tapi kalau di kantor tidur aja ya jangan lah ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salahnya. Sekali lagi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.